Iya, gimana? Saya sepakat dengan Ibu Mega ya, yang cool banget menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan terkait berbagai banyak hal dianalogikan dengan dansa. Artinya apa? Memang Ibu Mega itu mengajak kita semua, gak usah baper amat sih gitu kan, relax saja, kita jalani ini semua dengan penuh kegembiraan ya. Kayak dansa itu kan di situasi yang orang bergembira, orang yang bersahabat gitu kan. Toh sebetulnya ya ini kan frekuensi besarnya sama ya. Pak Prabowo, rekan-rekan PDI Perjuangan sama-sama menyepakati dua hal besar. Pertama, capaian pemerintahan saat ini bagus. Yang kedua, ini harus dilanjutkan. Jadi kita semua udahlah, saya sendiri di usia saya baru 50 ini udah 3 kali lewat event pemilu yang kayak seru banget waktu pemilu, setelahnya kita ketemu lagi, ngopi bareng lagi gitu kan ya. Oke, kita akan pemilu, kita mungkin ada perbedaan pilihan, tapi itu nggak membuat kita terpecah belah. Itu yang disampaikan Ibu Mega, semangatnya yang saya tangkap seperti itu, dengan menganalogikan dansa-dansa gitu. Biasalah, dansa kadang gaya begini, ada twist dan lain sebagainya. Ada plot twist dansa nggak jangan-jangan seperti Saya yang nggak disampaikan tahu. tadi? Ya. Oh, jangan-jangan bergabung nih semuanya bersatu berdansa jadi bertiga. jadi itu dia. Kayak misalnya Mbak tadi katakan ada Partai Golkar sempat komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Mbak Puan. Lalu ternyata secara resmi menyatakan bergabung mendukung Pak Prabowo. Ada juga Partai Perindo loh. Partai Perindo Pak Haritanu ya, kesannya sih kita udah 99% mantap sudah ke Kartanegara. Saya ada kebetulan waktu itu ikut di dalam pertemuan kan. Kesan kita sih tinggal nunggu deklarasi gitu kan ya. De facto kan kesana ya nggak ada masalah juga. Kita juga nggak mengecap Pak Haritanu Perindo ini pengkhianat. Enggak, biasa saja orang larinya ke sahabat sendiri gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Saya ingin ke Kang Acep lagi. Kang Acep, dari perbincangan kita ini yang disampaikan oleh dari dua pihak ini, apakah Anda melihatnya bagaimana ke depannya? Apakah memang nanti akan benar-benar akan ada persatuan atau justru akan pembelahannya makin besar begitu? Ya, wacana itu kan mengusung pesan-pesan niatan dan mengusung pesan-pesan muatan. Pesan-pesan niatan itu mudah-mudahan begitu apa yang disampaikan oleh Om Pu dan oleh Bang Habib Rahman ya, bahwa kedamaian, berdansa dan lain-lain. Tapi jangan lupa juga para penonton itu dia bisa menafsirkan, itu yang disebut dengan pesan muatannya. Dan pesan muatannya itu berdasarkan logika-logika move-nya ya. Dan saya berbicara dari tadi dengan berdasarkan apa yang tampak sebetulnya. Bahwa kemudian tentu saja kita tidak berharap kemudian nanti akan jadi perpecahan yang ini ya. Saya kira semua sepakat itu ya. Toh kan kemarin juga yang berseberangan itu kemudian menyatu juga ya. Tetapi dalam konteks hari ini menurut saya persaingan itu memang harus dilakukan. Kompetisi itu memang harus dilakukan oleh berbagai pihak gitu loh. Kang Acep, kan begitu. Ditahan dulu saya karena berbicara mohon izin ditahan dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Silakan Kang Aceh, ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang dilanjutkan Kang Aceh? Ya, saya kira di PDIP butuh banyak orang-orang yang seperti Om Punababan ini nih. Bagaimana memberikan satu jawaban. Perlu orang di PDIP yang banyak seperti Bung Pandana Baban. Harus lebih banyak Harus katanya. lebih banyak. Wih, banyak banget. Karena saya melihat itu ya. Ya bagaimana sikap Pak Jokowi itu disikapi kan itu yang penting ya. Karena begini kalau menurut saya, kalau PDIP terus terlalu merangsek untuk ingin meraih Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowinya tindakannya itu kode-kodenya itu lebih cenderung ke Pak Prabowo, itu kan akan menjadi kontraproduktif buat PDIP. Kan begitu ya. Nah, itu menurut saya yang harus coba dilihat lebih jauh ya. Kan saya katakan tadi pesan-pesan muatan dari dansa yang dimainkan itu juga membawa banyak fakta gitu ya.
Ini yang ini makanya saya katakan tadi Pak Prabowo itu melakukan satu langkah yang agresif ya, satu langkah ke depan yang agresif, sementara PDIP ya itu bagaimana menyikapi itu ya, jangan sampai kemudian yang satu langkahnya maju kemudian ini yang menjadi mundur kan begitu ya. Jadi dansanya jadi tidak menarik. Saya sebagai penonton kan pengennya dansanya indah terus, Ompu gitu loh. Ya, Bang Panda, tadi saya ingin menggarisbawahi juga Kang Acep meng-highlight ada kerenggangan loh sebenarnya antara Jokowi dengan PDIP nih. Itu dirasakan tidak sih oleh PDIP atau jangan-jangan dirasanya baik-baik saja ternyata ntar jadi bumerang? Aku takut Kang Acep udah lama nggak dangsa. Itu kalau dangsa Kang Acep paling enak kalau rapat gitu loh, dekat seperti pelukan. Itu betul-betul, waduh, keluar tuh semua aura. Tapi kalau dangsa jauh-jauh seperti cha-cha-cha, rock and roll, itu lebih banyak ke actionnya gitu loh. Nah ini Ya, sekarang tapi masalahnya Pak Jokowi dengan PDIP-nya tidak sedang berpelukan kan gitu. bukan nggak apa-apa ganti-gantian gitu loh. Kalau dangsa itu biasa ganti-gantian pacar gitu loh. Ganti-ganti. Iya, saya juga begitu dulu, ganti-ganti pacar. Ya. Ibarat di ballroom gitu ya. Iya. Oke, bicaralah soal kita melihat kondisi saat ini menuju Pilpres 2024, kondisi ballroomnya yang berganti-ganti pasangan kasih berdansa tadi begitu ya. Nah, kalau dari Gerindra sendiri, sebetulnya saat ini komunikasi dengan Ibu Mega seperti apa sih? Apakah kan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah bagian dari PDIP. PDIP ini kita tahu bahwa ibunya adalah Ibu Mega begitu. Dan soal tagline pun itu juga tadi disampaikan oleh Bung Panda bahwa ini ratingnya adalah ratingnya PDIP. Komunikasinya ini ada nggak disampaikan? Saya nggak tahu ya, tapi kalau secara umum komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dengan Mbak Puan, dengan sahabat-sahabat kami di PDIP bagus banget ya. Kita banyak melewati fase pasang surut persahabatan ya. Pasang surut dalam konteks kadang-kadang kita bersama-sama, lalu kadang-kadang kita berpisah bersama lagi. Itu dengan berbagai badai tersebut ternyata persahabatannya tetap kukuh. Nah itu yang memang kita melihat bagus sekali ya situasinya ya, termasuk sampai saat ini ya. Dan dalam posisi Pak Prabowo yang sangat menghormati Ibu Mega, bahkan sampai secara personal. Kita ingat 2014, 2019 kita berbeda, ini tapi Pak Prabowo itu selalu wanti-wanti, jangan serang personal. Serang apalagi terhadap Ibu Mega. Itu terus disampaikan. Tapi kedekatan posisi itu apakah membuat Gerindra ini merasa lebih pede kalau bareng sama Pak Jokowi, menampilkan simbol-simbol bersama dengan Pak Jokowi ketimbang maju sendiri, tampil sendiri? Nah, ini nggak bisa dipertentangkan. Ya kan? Gerindra adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Bagian dari apa yang Pak Jokowi kerjakan. Ya, Indonesia Maju itu bagian karena Pak Prabowo ada di situ. Tapi begini deh, begitu juga ya kan. Jadi saya agak challenge yang mempertentangkan tadi. PD. Kalau Anda tanya, ya kan ya, persoalan percaya diri. Pak Prabowo kurang percaya diri apa soal kinerja? Anda lihat semua lembaga survei baik nasional maupun internasional menyampaikan sangat luar biasa capaian beliau, gitu kan ya. Begitu juga di parlemen. Kita lihat ya, diapresiasi langsung oleh Pak Jokowi karena dukungan fraksi Partai Gerindra selama di parlemen yang sangat luar biasa, maka pemerintahan bisa berjalan sangat baik, terutama melewati badai pandemi. Jadi kurang pede apa? Tapi ini kan kita membawa tema persatuan. Persatuan itu nggak boleh Pak. Saya paling jagoan sendiri, saya paling hebat sendiri, saya mau maju sendiri, nggak boleh. Kita harus bersama-sama, ini capaian kita bersama, kita lanjutkan bersama. Terakhir Bung Panda, ada yang ditambahkan? Saya pikir sudah semua sangat jelas. Harapan kita, rakyat Indonesia itu sudah bukan basa-basi nih. Mereka sudah pintar, sudah tahu, sudah banyak pembelajaran, banyak contoh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi, kita sendiri lihat ratingnya sebagai presiden. 82% lebih dicintai oleh rakyat gitu loh. Nah kemudian PDI Perjuangan sendiri mempunyai, mohon maaf dengan partai-partai lain, kita
kita punya kebanggaan, kegembiraan tersendiri melihat kisah suksesnya Jokowi sampai disenangi oleh partai-partai yang lain gitu loh. Jadi ini juga satu anugerah, satu kegembiraan gitu loh. Ya, dan karyanya, pekerjaannya, prestasinya bersih dari korupsi, bersih dari KKN. Itu terus terang menjadi legendaris. Baik. Itu yang membuat dan yang kemudian diyakini oleh rakyat yang meneruskan ini Ganjar Pranowo. Nah, gitu loh. Oke, baik. Jadi makin jelas barang tuh. Oke, nanti kita akan tunggu kalau gitu dansa politik Pak Jokowi akan makin rapat dengan Ganjar Pranowo. Kita tunggu ya, Bang Panda ya. Terima kasih Bang Habibur Rahman, terima Mungkin kasih gini, Bang Panda. Sedikit saja, singkat. Sedikit saja. Singkat. Sedikit saya menunggu Pak Jokowi menegur ini enggak gitu loh. Oke. Ini akan jadi satu ukuran penanda lain. Saya menunggu Pak Jokowi bakal menegur nggak nama kabinetnya digunakan untuk Nah, kita nama akan tunggu itu koalisi ya. gitu ya. Terima Akan negur kasih. apa enggak? Salah Kang Acep, malah dia gembira. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Semoga sehat selalu. Selamat petang semuanya.